katakanlah 5 tahun pemerintahan hari ini kan. Iya. Sekarang sudah masuk tahun kedua. Iya. Tahun pertama 0% kan. Iya. Ini tahun kedua dengan angka yang jumlahnya 7 miliar. Iya. Belum ada apa-apa itu. Iya. Besar, Besar, sekilas anggaran besar, tapi terdengar, tidak cukup untuk. tapi ketika bicara digunakan untuk revitalisasi fisik daripada Gelora Ambang itu hampir tidak kelihatan. Iya. Sanpal. Sanpal. Iya. Kawasan Palokok Kinalang. Iya. Itu bagus. Pertanyaannya, apakah itu sudah sesuai dengan RT RW? Iya. Itu lihat lagi lah. Iya. Karena posisi yang ada di wilayah itu wilayah perkantoran. Iya. Makanya rumah makan yang ada di sana kan sifatnya kan temporer. Temporer, betul. Setiap saat kalau sudah menjadi kebutuhan, Iya. pemerintah bisa tidak difungsikan. Iya, karena peruntukannya Peruntukannya kan jelas. ada diatur di dokumen RT RW. RT RW Yang masih berlaku. masih berlaku sampai sekarang. Perda RT RW 8 ya 2014. 2014. Iya, Iya. masih berlaku Iya. itu. Belum ada revisi Belum ada sampai revisi sekarang. RT Belum ada. RW baru. Mestinya apa yang harus dilakukan? Karena begini Pak Ishak, kan DED itu menggunakan APBD juga kan. Betul. 700 juta itu kan kalau digunakan untuk keperluan lain kan tetap bisa tergunakan juga kan. Iya. Artinya Iya. daerah Kota Mobagus Betul. sudah keluar 700 di masa pemerintah sebelumnya Iya. untuk menghasilkan Desain itu. 460 sampai 600 miliar. Iya. Memang besar juga, sangat besar. MABM aja kan Betul. 100. Ada kurang 110. 110 miliar. Iya. Tapi lewat 9 APBD ya, 9 atau 10. Dari 2011 Iya. sampai 10 tahun tapi 9 APBD karena Betul. 1 tahun kan Iya. ada interupsi lah, Interupsi interupsi lah. Iya. waktu. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah misalnya, ya tentu kalau misalnya dia 600 miliar, APBD Kota Mobagus nggak mampu, MABM aja untuk 100 butuh 10, butuh 9 APBD. Misalnya dengan minta intervensi APBN, atau seperti apa? Atau diumumkan 35 yang 2025 itu tidak jadi karena ini. Apa yang harus supaya maksudnya revitalisasi ini tidak hanya menjadi pemanis lah waktu mohon maaf dan waktu sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Tadi pertama, anggaran sebesar itu kan tidak mungkin bisa di-cover dengan APBD. Iya. Katakanlah 5 tahun pemerintahan hari ini kan. Iya. Sekarang sudah masuk tahun kedua. Iya. Tahun pertama 0% kan. Iya. Ini tahun kedua dengan angka yang jumlahnya 7 miliar. Iya. Belum ada apa-apa itu. Iya. Besar, Besar, sekilas anggaran besar, tapi terdengar, tidak cukup untuk. tapi ketika bicara digunakan untuk revitalisasi fisik daripada Gelora Ambang itu hampir tidak kelihatan. Iya. Hampir tidak kelihatan. Sehingga pertama tadi pemerintah harus berkomunikasi dengan pihak pemerintah pusat. Oke. Lewat Kementerian Infrastruktur. Iya. Untuk bisa lobby lah. Iya. Sana untuk lewat Kementerian Infrastruktur, tentu teknisnya adalah Kementerian PU. Iya. Untuk bisa meminta bantuan anggaran yang bisa dianggarkan khusus untuk Gelora Ambang itu. Iya. Saya yakin dan percaya ada itu. Iya. Yakin dan percaya ada, tapi harus betul-betul dimaksimalkan. Iya. Karena komitmen Pak Gubernur yang beberapa waktu lalu ini, faktanya kan sampai hari ini ya belum ada. Belum ada. Iya. Nah kalau mau berharap itu agak susah juga. Iya. Karena kalau kita mau harap di dana bagi hasil, sangat sulit mendapatkan
35 miliar per tahun itu, Iya. katakanlah seperti itu. Iya. Dulu saja di periode sebelumnya rumah sakit itu kan ada berapa dana bagi hasil yang Iya. di plotting di situ berapa Iya. kali, ada 10 miliar, Iya. ada 10 miliar, saya ingat itu. Betul. Nah, itu dua tahun itu, 2 APBD. Nah, apalagi anggarannya begini besar, Iya. ratusan miliar, dan pasti agak sulit kalau tidak melalui lobi-lobi komunikasi dengan pemerintah pusat lewat kementerian Iya. tadi, infrastruktur tadi itu. Iya. Sehingga bisa membantu posisi anggaran yang di APBD yang sangat terbatas ini juga kan seperti Iya. itu. Jadi pemirsa Satu Meja perlu kami jelaskan ulang bahwa sudah ada DED, desain Engineering design. engineering Detail. detail yang nanti kalau revitalisasi Gelora Ambang itu Iya. memang bisa benar-benar the new Gelora Ambang, Iya. 460 sampai 600 itu untuk apa? Untuk Fasilitas. bukan hanya pembenahan lapangan, Bukan. tapi pembangunan stadion sepak bola. Iya. Kemudian Fasilitas fasilitas penunjang. lain, iya, yang kolam renang itu akan Ya. diperbaiki, dibikin taraf internasional, nasional, paling enggak nasional. Kemudian akan ada pembangunan hall Iya. untuk olahraga Tertutup. indoor, Basket. voli, bulu tangkis, cabur-cabur bela diri. Iya. Kemudian ada pembangunan mes atlet putra putri, ada pembangunan kantor Iya. Dispora atau kantor pengelola Gelora Ambang. Jadi kenapa anggarannya menjadi seperti itu? Karena memang ada beberapa bangunan gedung di situ. Iya. Yang kenapa yang Pak Ishak sampaikan 7 besar, tapi tidak berarti ketika kita bicara tentang revitalisasi, karena memang itu hanya untuk pembenahan lapangan dan sentral ban, belum pembangunan tribun untuk sepak bola, baru sepak bola, belum yang lain-lain. Itu jadi ini perlu kami sampaikan ulang biar ada informasi yang sedikit lebih terbuka lah. Ya. Kenapa ada 7 tidak ada apa-apanya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi solusinya atau kritiknya adalah bagaimana pemerintah Kota Mobagu Pak Ishak bisa kembali melanjutkan lobby-lobby dengan pemerintah pusat supaya revitalisasi ini benar-benar bisa jalan, bukan hanya lapangannya nanti yang, karena kan sayang juga ada pacuan, lapangan pacuan, ya kan tinggal mau dipilih apakah mau dilanjutkan ulang yang pacuan ini atau forget it, kita lupakan, kita bangun hall aja apa segala macam, tapi jelas revitalisasi Gelora bukan sekedar pembenahan lapangan sepak bola yang ada di Gelora. Betul. Iya, karena memang juga Satu Meja diskusi dengan komunitas olahraga juga seperti voli, basket, kan kita memang tidak ada lapangan permanen di sini. Betul. Yang menyebabkan ketika ada ajang pesta olahraga tingkat provinsi atau kejuaraan nasional, ya delegasi kita jadi kesulitan latihan. Betul. Dengan Karena kesulitan fasilitas, latihan, kan, fasilitas yang terbatas. kesulitan fasilitas. Dengan kesulitan fasilitas, ya optimalisasi ketika tampil hari H di turnamen, di Porprov atau di Kejurnas jadi tidak maksimal juga. Betul. Jadi memang ini semua berkaitan ya Pak Ishak ya. Berkaitan. Makanya perlu tadi itu sesegera mungkin bisa berkomunikasi, lobby-lobby dengan pemerintah pusat. Iya. Saya yakin dan percaya ruang itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Sangat terbuka itu, karena tidak ada solusi lain selain tadi itu. Iya. Di pemerintahan pusat, Kementerian PU ada anggaran yang sifatnya seperti itu. Iya. Membangun stadion dan seterusnya, fasilitas olahraga. Yang tadi itu memang perlu komunikasi secara intens. Iya.
Begitu. Kalau tidak, kita mengharap APBD kita yang sangat terbatas Iya. agak susah. Gitu. Sudah Sampai terbatas. selesai, jangankan 5 tahun, Iya. 10 tahun pun Iya. itu agak susah mau dicapai itu. Sudah terbatas, Sudah terbatas efisiensi efisiensi lagi. lagi kan. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lain Iya, iya, iya. kadang sudah tidak bisa di-cover, Iya. apalagi hal itu kan. Iya. Itu memang kendalanya ada di situ. Iya. Tapi kalau memang komitmen Pak Gubernur pada saat lalu itu bisa merealisasikan apa yang dia sampaikan pada saat beberapa waktu lalu itu, saya yakin dan percaya dengan 35 miliar tahun pertama, kemudian tahun kedua 35 miliar, akan terlihat Iya. fasilitas yang terbangun di Gelora Ambang itu. Iya. Karena gedung-gedungnya di situ, fasilitas-fasilitas itu kan semua sudah terdesain secara keseluruhan di situ. Iya. Kebutuhan ini dan seterusnya kan Iya. gitu. Walaupun pembangunannya secara gradual sesuai kemampuan anggaran yang ada. Iya. Seperti itu. Memang Pak Ishak, kalau dari diskusi yang ada dengan beberapa pihak terkait, Iya. rencananya tahun anggaran depan juga akan ada plotting anggaran lagi. Kemudian juga ada rencana dari Pak Gubernur Iya. untuk, ya bisa saja apakah nanti akan turun anggaran APBN atau APBD, karena Iya. sekali lagi sesudah yang 2025 Betul. Pak Gubernur juga mencanangkan untuk ada intervensi dari pemerintah provinsi, entah pemerintah provinsi atau pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi, karena Gelora dijanjikan akan menjadi salah satu venue pelaksanaan PON, karena Gubernur mentargetkan pelaksanaan PON di Sulawesi Utara, dan karena venue-venue di Manado tidak mungkin semua bisa menampung, maka dipikirkan ada venue-venue lain. Salah satu yang terpikirkan itu di Kota Umbagu. Nah, kalau memang PON-nya bisa di ACC untuk dilaksanakan di Kota Umbagu, maka dengan sendirinya menurut informasi Stadion Gelora Ambang juga akan kena intervensi pembenahan. Iya. Ya tentu kita tunggulah. Iya. Tapi sambil menunggu, ya pasti juga pemerintah kota tetap harus proaktif ya menjalin komunikasi apa segala macam. Nah, kalau infrastruktur lain secara umum dalam amatan Pak Ishak juga sebagai mantan anggota Badan Anggaran, mantan pengawas di DPRD, dan juga memang praktisi pembangunan infrastruktur, penilaian Pak Ishak gimana? Masuk tahun ke akan masuk tahun kedua ini secara umum di tengah keterbatasan anggaran yang ada juga, gimana? Jadi memang pemerintah Kota Umbagu hari ini memang kadang dilematis. Ya. Karena kalau mau runut visi dan misinya luar biasa, Iya. apalagi terkait infrastruktur. Iya. Tetapi kan kemudian tahun berjalan, efisiensi itu kan juga bersamaan. Iya. Sehingga memang sebaik konsep apapun, kalau anggaran itu sangat terbatas, maka memang itu menjadi kendala. Iya. Tetapi apapun itu harus diupayakan untuk kemudian supaya ada fasilitas-fasilitas yang terbaca oleh masyarakat bahwa itu dilaksanakan setiap tahun berjalan. Iya. Nah, kalau kita melihat hari ini kan masih sangat terbatas memang fasilitas itu yang tersentuh. Iya. Paling ada beberapa ruas jalan yang kecenderungan juga tidak secara utuh, Iya. tetapi sifatnya hanya setempat-setempat. Iya. Dilakukan perbaikan-perbaikan karena tentu memang ada keterbatasan anggaran tadi Iya. itu. Tetapi saya menyarankan bahwa ada hal-hal tertentu, ada lokasi-lokasi tertentu itu yang harus diprioritaskan. Oke. Prioritaskan. Tidak pada
sesuatu yang belum terlalu urgent lah sifatnya seperti itu. Kualitas jalan itu masih bisa digunakan dengan ada 1-2 tahun ke depan atau 4-5 tahun ke depan. Kemudian harus dipaksakan untuk dilakukan perbaikan hari ini. Masih banyak ruas-ruas jalan. Masih banyak yang Masih lain banyak yang mestinya iya, priority untuk disentuh. Nah, seperti itu. Kemudian proses pelaksanaan juga itu. Contoh yang urgent di mana menurut Pak Ishak? 1-2 lokasi yang mestinya APBD turun di situ. Yang urgent. Menurut Pak Ishak. Iya. Misalnya ada di wilayah di Kota Mobagu Barat. Arah Molino ke selatan sana, Poyowa. Memang ada sentuhan. Iya, ya memang Kota Mobagu punya kan. Kota Mobagu, Kota Mobagu Barat kan ada jalan nasional kan. Betul. Yang wilayah Kota Mobagu. Karena kalau mau berharap juga untuk jalan provinsi, paling jalan nasional, sekarang kan agak sulit. Gitu. Yang di utara sana saja ruas jalan provinsi dari batas Biga Upai sampai lewat Bilalang sampai Pasi sana masih sangat terbatas kan. Nah, itu harus diakui dan sekarang ada sebagian sudah tersentuh. Nah, untuk wilayah Kota Mobagu khusus yang jalan kota, nah, itu masih banyak hal yang harus diprioritaskan. Gitu. Tidak pada tempat-tempat tertentu yang secara objektif kualitasnya masih bisa dipertahankan, digunakan untuk 2-3 tahun ke depan kan begitu. Jadi mending di tempat yang lain dulu. Yang lain yang skala prioritas lebih memprioritaskan. Skala prioritas lah kan. Karena ada keterbatasan anggaran. Sedang tidak melalui kondisi efisiensi ada menggunakan skala prioritas. Apalagi kondisi efisiensi sekarang ini kan seperti itu. Begitu. Kemudian salah satu program kalau karena kita sudah memulai dengan range. Kalau mau dikasih angka berapa? Sekali lagi bahwa ini belum masuk tahun ke-5, tapi kan tidak ada salahnya warga yang mengerti itu juga memberikan masukan untuk evaluasi, untuk perbaikan, untuk priority. Ini. Kalau mau dikasih skala boleh berapa ini? Masih cukup di bawah. Masih di bawah Cukup di bawah. Karena tadi itu. Hari ini kan belum ada yang terlihat secara garis besarnya seperti apa kan. Gitu. Nah, saya menyarankan kepada pemerintah Kota Mobagu sebaiknya di tahun hari ini tahun 2027 prioritaskanlah di infrastruktur terkait dengan perbaikan daripada drainase, kemudian sekaligus dengan trotoar. Itu perlu. Itu sentuhannya anggaran tidak terlalu besar, tetapi efeknya besar itu terhadap pemerintah. Sehingga kalau itu dilakukan, misalnya drainase dari posisi Upai ke arah bawah ini disentuh, dibuat ukuran yang bagus sesuai dengan standar dan debit air yang ada dari atas, karena sumber banjir kan cenderung dari atas. Wajar kalau tiap hujan luar biasa banjir ada di bawah, dan itu sejak dulu sampai sekarang. Nah, saya menyarankan kalau itu perlu menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh pemerintah Kota Mobagu dalam rangka APBD untuk 2027. Ini belum ada kata terlambat. Dari sisi anggaran itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan jalan. Tetapi efeknya itu besar sekali. Karena kontur Kota Mobagu kan memang tidak rata kan. Kota Mobagu ini kan bentuknya seperti cawan. Seperti cawan. Jadi seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang negatif itu perlu sentuhan-sentuhan seperti itu. Nah, mudah-mudahan pemerintah bisa
melakukan hal seperti itu dengan keterbatasan anggaran yang ada Iya. itu. Gitu. Anggaran tidak terlalu besar Iya. dibandingkan tadi itu Iya. jalan dan jembatan, Iya. tetapi efek dominonya sangat luar biasa. Iya, luar biasa. Terlihat secara langsung itu Iya. bahwa ini zaman pemerintahan ini yang dibangun ini. Iya. Hari ini kan belum ada yang terlihat secara gamblang kan Iya. oleh masyarakat, dan masyarakat bisa melihat seperti itu. Iya. Jadi sekali lagi kita mengerti bahwa kondisi anggaran memang terbatas. Tapi di tengah keterbatasan itu kemudian bisa dipergunakan tepat sasaran, ya tentu hasilnya kan akan kelihatan ketimbang yang belum prioritas kemudian dimasukkan di intervensi anggaran. Iya. Tapi yang urgen-urgen, yang mendesak, yang sudah perlu dilakukan malah tidak dilakukan. Kan kira-kira begitu. Iya. Oke, Pak Ishak. Kemudian ada satu menyangkut program unggulan pemerintah Kota Tembago untuk perusahaan umum daerah. Iya. Tapi belum spesifik. Menurut Pak Ishak, dengan kondisi Kota Tembago yang seperti ini, itu yang paling ideal, yang paling cocok, yang paling mendesak itu perusahaan umum daerah apa untuk Kota Tembago? Saya rasa Karena Pemda juga belum konkret mau diapain ini Perumda ini untuk memenuhi program unggulan pemerintah kota. ya tadi salah satu adalah berkaitan perumda air itu. Air ya, oke. Perumda air itu, karena itu salah satu sumber yang cukup signifikan pendapatan kalau seandainya itu dikelola, dilahirkan lewat peraturan daerah yang hari ini kan juga sudah itu sementara berjalan gitu. Itu perlu, karena kalau mau rewind lagi dengan posisi PDAM hari ini, PDAM Bolmong, tapi di Kota Tembago. Tapi ada di Kota Tembago, wilayah Kota Tembago. Itu kan data yang kita dapatkan posisi beberapa waktu lalu, tahun lalu itu kan. Yang SR, sambungan rumah. Iya. Data dari PDAM Bolmong itu kan SR yang mereka kelola itu kan ada di posisi kurang lebih 16.000. Iya. Dari 16.000 itu ada 12.000 yang ada di Kota Tembago. Iya, betul. Artinya ada di posisi kurang lebih 70% ada di Kota Tembago. Iya. Sisanya ada di wilayah Bolmong yang lain. Iya, 70% pendapatan tarif PDAM Bolmong itu justru ada di Kota Tembago. Ada di Kota Tembago. Iya. Ya, katakanlah bersih 10.000. Iya. 10.000 SR yang ada di Kota Tembago. Kalau itu ke depan dengan lahirnya Perumda itu, kemudian otomatis Kota Tembago akan mengelola barang itu. Iya. Nah, Bolmong tentu ya harus ke wilayah Bolmong lagi kan, begitu. Tentu ini melalui proses. Iya. Nah, kalau itu yang dimaksimalkan, dilahirkan satu Perumda ini sesuatu yang sangat positif. Iya. Dan perlu memang kebijakan daripada wali kota. Iya. Untuk kemudian mensupport itu supaya bisa lahir. Karena kalau itu bisa lahir, maka itu sebuah legacy pemerintahan saat ini. Iya. Saat ini. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Pemerintah sebelumnya belum terpikirkan barang itu. Iya. Nah, kalau itu dilahirkan pada zaman pemerintahan Dr. Weni Gaib dan Randy Virgian Mangkat, itu satu yang luar biasa dan akan tercatat bahwa lahirnya Perumda ini adalah pada zaman pemerintahan The Winner. Iya. Nah, ini juga harus dipahami secara utuh. Iya. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah pendapatan asli daerah Kota Tembago dari sumber air itu saya yakin dan percaya cukup besar. Karena sudah nampak di PDAM Kabupaten Bolmong ya. Jelas. Itu sudah alat ukurnya sudah jelas bahwa tadi itu dari 16.000 ada 12.000 ada SR-nya ada di Kota Tembago. Kota Tembago. Katakanlah saya bilang 10.000. Iya. 10.000 kalau rata-rata saja
200.000 paling rendah per bulan, itu berapa? Iya. 2 miliar Iya. per bulan. Operasional paling 30%. Bayangkan itu jumlah begitu besar kemudian menjadi sumber pendapatan asli daerah di Kota Tombagu. Ini perlu menjadi pertimbangan objektif daripada pemerintah Kota Tombagu. Lahirnya Perumda ini, Perumda Air ini. Kalau wacana, karena itu tadi PDAM Kabupaten Pulau Mongondo, karena memang sumber-sumber debit air terbesarnya ada di sekitaran Bolmong dan dekat Kota Tombagu. Kalau wacana untuk ada Perumda bersama, itu gimana tanggapan Pak Ishak? Mengingat mungkin bisa lebih mudah lagi begitu. Menurut saya kan di kita kan ada peluang untuk berdiri sendiri. Oke. Apalagi konsep ranperdanya kan sudah berjalan. Iya. Peluangnya ini yang dari spam ya, spam di 7 titik ini kan. Oke. Sekarang kan kalau itu mau dimaksimalkan, ketimbang harus menyatu ke Perumda Bolmong ya. Iya. Coba hitungan secara matematis lah. Iya. Mana yang lebih menguntungkan? Apakah di sana atau di sini? Kita berdiri sendiri tanpa ada yang mengendalikan, kita mengelola sendiri secara utuh, atau harus dengan daerah lain? Iya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Iya. Gitu kan? Nah, yang pasti kalau dengan bergabung dengan daerah Bolmong, daerah induk, ya tentu pasti bicara ada persentase di situ. Iya. Nah, berapa sih persentase yang bisa kita dapatkan dari jumlah total yang bisa didapatkan itu kan? Iya. Nah, gitu. Saya yakin dan percaya masih lebih positif kita berdiri sendiri ketimbang harus menyatu dengan daerah Bolmong. Karena potensi sumbernya ada. Ada. Kita sudah ada. Leba, di Lalang, di Kobok Kecil. Betul. Dan seterusnya ada 7 spam itu kan. Artinya kan itu data SR yang ada di PDAM Bolmong itu kan tadi saya sampaikan 12.000 katakanlah seperti itu. Katakanlah itu 10.000 ya aktif misalnya seperti itu. Plus yang ada di spam hari ini. Iya. Berapa jumlah PAD yang bisa kita dapatkan hari ini kan. Ini saja spam saja ini kalau mau dimaksimalkan kan sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau kita berdiri sendiri dengan Perumda sendiri tadi itu. Seperti itu. Iya. Gitu. Cukup realistis ya Perumda ini, walaupun ya beda dengan 3 program unggulan yang kita kasih skala 0 sampai 10, tapi kalau Perumda kita tidak skala-skalaan, kita lebih tentang bahwa ini realistis atau tidak realistis. Tapi bahwa dia realistis, rasanya realistis ya. Iya. Dan menjadi kebutuhan hari ini sebetulnya itu. Gitu. Karena sumber air kan di batas-batas antara Bolmong dengan Kota Mobagu kan cukup besar kan. Dan fasilitas itu sudah ada. Tinggal mau dimaksimalkan kalau memang itu menjadi tantangan juga kepada pemerintah saat ini. Nah, kemudian program unggulan yang terakhir yang kalau dari sisi geliatnya kita lihat menggeliat, yaitu UMKM. Nah, pandangan, penilaian atau kritik Pak Ishak terhadap keberadaan UMKM di Kota Tombagu seperti apa? Silakan Pak. Pertama, jujur saya menyampaikan bahwa UMKM di bawah pemerintahan hari ini mulai berkembang. Kembang dan penataannya juga sudah mulai marak ada di beberapa tempat, beberapa titik. Seperti itu. Cuma memang perlu ada penataan yang lebih lebih baik.
fasilitas-fasilitas yang menjadi akses daripada pejalan kaki, Iya. masyarakat, itu juga jangan ditutupi. Jangan karena UMKM ada di posisi itu, kemudian hak masyarakat, Iya. akses masyarakat Iya. pada akhirnya terganggu dengan penempatan daripada UMKM yang ada itu. Iya. Saya melihat misalnya ada di kantor bupati lama itu, Iya. Yang UDK sekarang. UDK sekarang ini ya, itu cukup baik. Beberapa waktu lalu juga kan pemerintah sudah barangkali sudah mau meresmikan itu Yes. Sunpulp. Sunpulp, Iya. kawasan Palokok Kinalang. Iya. Itu bagus. Pertanyaannya, apakah itu sudah sesuai dengan RT RW? Iya. Itu lihat lagi lah. Iya. Karena posisi yang ada di wilayah itu wilayah perkantoran. Iya. Makanya rumah makan yang ada di sana kan sifatnya kan temporer. Temporer, betul. Setiap saat kalau sudah menjadi kebutuhan, Iya. pemerintah bisa tidak difungsikan. Iya, karena peruntukannya Peruntukannya kan jelas. Ada diatur di dokumen RT RW. RT RW Yang masih berlaku sampai sekarang. Perda RT 8 RW ya 2014. 2014. Iya, Iya. masih berlaku Iya. itu. Belum ada revisi Belum ada sampai revisi sekarang. RT RW baru. Iya, itu perlu. Pemerintah harus melihat itu. Iya. Sehingga motivasi untuk menghadirkan fasilitas UMKM ini sangat baik, positif. Iya. Tetapi jangan lupa melihat dari sisi tata ruang kita. Iya. Karena jelas peruntukannya di RT RW itu jelas sekali. Iya. Di mana wilayah mana Iya. yang khusus untuk jasa dan perdagangan. Iya. Di mana wilayah untuk pendidikan. Iya. Di mana untuk perkantoran. Bagaimana lokasi untuk pertanian. Iya. Jelas sekali itu. Iya. Jangan menjadi kontradiktif yang pada akhirnya apa yang sudah terbangun, sudah tertata, kemudian bertentangan dengan tata ruang yang ada itu. Tata ruangnya ada. Tata ruang yang ada. Nah ini kan perlu harus ada sinkronisasi antara tata ruang itu prinsip. Iya, dengan betul sekali. Itu alat ukur itu. Iya, dokumen negara Dokumen itu. negara. Dan apapun yang kita lakukan harus berdasarkan tata ruang itu. Iya, kan Gitu. jangan sampai pemerintah itu dicap tidak tahu aturan. Ya. Sudah ada dokumen RT RW RT yang RW. memang dia Iya. mengunci peruntukan kan. Iya. Artinya bahwa ya kita harus memberikan ruang pada usaha kecil menengah, iya. Betul. Tapi kan mengingat ada peruntukan kawasan juga penting sekali. Iya. Jadi mungkin ya kira-kira solusinya kalaupun perubahan atau revisi RT RW baru akan diajukan, ya mungkin boleh supaya ini bersinambung sinergi, boleh mungkin disiapkan di dokumen ini ya, atau mungkin kalau memang tidak boleh ya disiapkan di peruntukan kawasan sebagaimana Kota Bagu Barat untuk sentra ekonomi perdagangan kan begitu. Betul. Makanya saya sampaikan tadi RTW itu menjadi prinsip. Iya. Begitu. Jadi ketika melanggar itu ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Jelas, ya. Dan itu jangan hanya berlaku kepada masyarakat. Iya. Itu dan makanya warning juga kepada pemerintah. Iya. Bahwa produk RT RW itu sesuatu yang prinsip, dokumen perencanaan itu, dan siapapun yang melanggar itu pasti ada konsekuensi hukum. Iya. Dan marilah kita mentaati dokumen itu, karena itu alat ukur kompas daripada proses pembangunan yang ada di dimanapun. Iya. Baik di tingkat
kabupaten kota, provinsi maupun tingkat nasional. Alat Iya. ukurnya adalah tata ruang itu. Iya. Seperti itu. Sehingga motivasi untuk mengembangkan UMKM itu penting dan Iya. apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sangat positif. Iya. Banyak, ini ada beberapa tempat yang mulai menjamur. Iya. Nah, tetapi tadi itu, ketika sudah membangun fasilitas fisik, ya tentu harus diimbangi dengan keselarasan antara tata ruang yang sudah ada itu. Iya. Jangan kemudian karena sudah terbangun fasilitas itu, tata ruang dipaksakan untuk disesuaikan dengan Iya. itu tidak baik kan lo. Iya. Menurut kita belajar pengalaman beberapa waktu lalu kan ada keinginan untuk membangun rumah sakit Iya. universitas yang ada di wilayah Kota Bago Timur. Kota Bagu Timur, tepatnya di antara Kobo besar dengan Motoboy besar. Iya. Nah, itu kan sampai pada akhirnya kan tidak direalisasi. Iya. Karena di situ Iya. kita Soal RT RW. soal RT RW itu prinsip. Iya. Karena tadi itu berbagai macam saran, masukan, bahkan kadangkala ancaman Iya. untuk melakukan revisi RT RW dengan maksud menyesuaikan. Kita kan DPR menyampaikan bahwa itu tidak dalam peruntukan untuk itu. Iya. Nah, kalau itu dipaksakan maka resiko kepada yang mengesahkan tata ruang itu RT Iya. RW. Karena di dalam RT RW itu selanjutnya masih ada RDTL, Iya. rencana detail tata Tata ruang. ruang. Iya. Nah, gitu. Nah, itu menjadi penting dan saya sangat mensupport Iya. upaya dan keinginan pemerintah Kota Bagu hari ini untuk meningkatkan UMKM ada di beberapa titik di mana-mana. Iya. Sekarang ini sudah menjamur dan itu perlu disupport. Iya. Tetapi kalau sudah membangun fasilitas fisiknya, tolong lihatlah tata ruang. Iya. Dokumen RT Dokumen RW. RT RW kembali semua alat ukur kita di situ, siapapun dia. Iya. Mari kita lihat itu. Kita harus sepakat untuk tertib harus menjalankan segala macam proses pembangunan itu. Alat ukurnya adalah RT RW. Iya. Karena dalam RPJMD juga ada penjabaran daripada RT RW RT juga. RW betul. Nah, gitu. Iya. Jadi saya menyarankan seperti itu. Iya. Nah, kemudian supaya UMKM ini juga tetap eksis, berkembang, itu pemerintah juga perlu mensupport namanya dana stimulus lah. Iya. Yang, Kalau nggak salah tahun ini ada 1 miliar. nah, Oh. itu perlu dana stimulus untuk semua UMKM. Iya. Yang tentu UMKM yang legalitasnya jelas. Iya. Yang sudah memiliki NIB, Iya. nomor induk berusaha, Iya. untuk kemudian bisa mendapatkan dana-dana Jangan stimulus. jangan pilih kasih ya. Jangan pilih Mentang-mentang kasih. ada di sumber mata air Iya, mereka yang janganlah seperti itu. Iya, iya. Semua Iya, secara iya, merata, Iya. toh, jangan ada karena ada dalam tadi sumber Iya. mata air yang cukup dekat, Iya, iya. kemudian yang lain yang agak jauh ini diabaikan. Iya. Ya, perlakukan secara merata, Iya. siapapun dia Ha-ha. yang memiliki NIB, Iya. perlakukan secara sama dan besaran angka juga yang sama. Iya. Tentu sesuai dengan peruntukan Iya. dan nominal yang berdasarkan kemampuan anggaran yang ada itu. Iya. Nah, seperti itu. Iya, jadi prinsipnya adalah kita semua menyambut gembira Iya. adanya kehadiran UMKM dari sisi kita yang suka healing, suka Iya, nongki ini. iya, Dari sisi mereka pelaku usaha iya, dengan sendirinya geliat usaha mereka ada tawaran, ada tempat-tempat yang bisa lebih meningkatkan income mereka kan kira-kira begitu. Tapi juga di sisi lain tetap harus diperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada iya, soal Perda RT RW. iya.
soal undang-undang lalu lintas misalnya, undang-undang berapa itu ya? 22 2009 tentang lalu lintas. Kan ada hak warga pengguna jalan untuk pedestrian. Kan kalau kondisi yang ada sekarang seperti misalnya di fasilitasi pemerintah untuk menggeliatnya UMKM di bagian lapangan Kota Bagu di alun-alun itu kan kemudian areal pedestrian malah sudah dikuasai oleh jadi pengguna jalan yang punya hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan itu jangan sampai kemudian kalau di Amerika itu bisa ada yang menggugat itu. Artinya sekali lagi bahwa ruangnya dibuka lebar-lebar, kita menyambut gembira, tapi juga jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kan. Kan dengan posisi UMKM hari ini kan lihat wajah kota kan mulai kelihatan kan. Ada perubahan tingkat keramaian masyarakat. Dan tentu tadi itu bisa mempengaruhi anak-anak muda yang tadinya mungkin tidak berpikir untuk bisa bersama-sama dalam ruang lingkup yang seperti yang ada sekarang ini kan. Dan pasti kan mengurangi tingkat ya tadi itu kriminalitas di tengah-tengah masyarakat kan. Karena ada yang sebuah wadah yang bisa menjadi fasilitas kepada mereka untuk bisa santai dalam kondisi-kondisi tertentu kan seperti itu. Itu makanya saya bilang tadi bahwa selain itu pemerintah perlu tadi itu menyiapkan fasilitas-fasilitas daripada masyarakat, terutama tadi itu pedestrian, trotoar yang menjadi hak masyarakat dan insya Allah tidak merasa terganggu dengan kondisi UMKM yang muncul itu. Jangan sampai mengakomodasi kepentingan yang satu tapi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lain, hak daripada pihak yang lain kan begitu. Gitu. Saya kira menarik. Kalau skala 0 sampai 10 untuk UMKM sudah cukup bagus. Bagus. Posisinya agak ada cukup positif. Karena memang kelihatan geliat-geliat untuk itu nampak itu. Tinggal mungkin yang perlu diperhatikan yang rambu-rambu peraturan itu kan jangan sampai bersinggungan, jangan sampai melawan karena ada konsekuensi hukumnya kan. Betul. Nah, itu perlu. Makanya harus ada penertiban dan penataan. Penataan. Kemudian yang di kuliner juga yang ada di rumah sakit mantan rumah sakit Datu Binangkang itu juga perlu harus ada sentuhan lagi itu. Karena di sini juga di Taman Marlina itu rencana juga akan ada intervensi anggaran. Itu perlu supaya tadi itu fungsi daripada taman itu tidak menjadi hari ini kan ada sisi gelapnya ada di gitu. Sementara kan ada di depan Masjid Agung itu sangat menjadi kontradiktif. Itu perlu harus ada pemerintah harus cepat membuat perubahan supaya itu fungsi itu akan hilang. Kalau menurut informasi yang Satu Meja dapatkan itu akan ada intervensi anggaran tahun ini supaya pertama nanti UMKM yang lain yang mungkin belum dapat tempat di beberapa lokasi boleh di situ. Kedua juga itu akan dipergunakan untuk pertunjukan-pertunjukan, pagelaran. Jadi kurang lebih sama seperti Taman Kesatuan Bangsa yang ada di Manado, sehingga diharapkan sisi gelap yang ada di situ itu bisa tereliminir karena memang ada berhadapan langsung dengan ikon religi Kota Mobagu juga. Jadi kalau dari sisi UMKM
rapornya bagus. Ya, kira-kira tinggal catatan tadi itu. diperhatikan. Tadi apakah yang sudah dibangun itu Iya, sesuai dengan positioning RT RW, Iya. tata ruang, atau seperti apa? iya, Kayak gitu, supaya menjadi contoh ke depan bahwa setiap apa yang kita bangun betul-betul sudah sesuai dengan RT RW yang ada iya. itu. Seperti itu. Iya. Oke, saya kira cukup. Sekali lagi bahwa dalam sesi kali ini Satu Meja berupaya untuk mencoba meneropong kondisi program unggulan pemerintah Kota Ketombagu dalam rangka memberikan feedback yang positif untuk pemerintah Kota Ketombagu. Tidak ada maksud untuk menyerang, tidak ada maksud untuk hal-hal yang negatif, tapi semata untuk memberikan masukan jika ruang itu dibuka oleh pemerintah Kota Ketombagu. Jadi terima kasih banyak Pak Ishak Sukurmanto. Sebuah kehormatan bagi kami Satu Meja. Pak Ishak bisa hadir di sini, terlibat dalam diskusi, ada masukan-masukan yang sekali lagi bagi kami kehadiran Pak Ishak positif bagi Satu Meja, dan tentu kami harapkan positif bagi khusus warga dan pemerintah Kota Ketombagu. Karena pengalaman-pengalamannya ada menjalankan roda organisasi pemerintah itu juga kan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan anggaran. Jadi tanpa itu semua pemerintah tidak bisa jalan, sehingga dalam kerangka itu Satu Meja mengharapkan agar ini bisa diinterpretasikan secara positif. Kali lagi Sukurmanto, Pak Ishak, sukses dan sehat selalu, dan semoga Argentina juara ya, karena saya juga Argentina. Demikian sebelum Toran tutup namanya? Iya. Toran support terus pemerintah. Iya, tentu. Saat ini. Iya. Dan kalaupun ada hal-hal yang kurang, tadi kita support untuk terus memaksimalkan apa yang menjadi program-program unggulan. Dan ini sudah masuk pada tahun kedua. Insya Allah hari ini belum terlalu terlihat seperti apa, tapi ke depan tahun kedua dan tahun ketiga, ketiga atau keempat itu bisa lebih terlihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Ketombagu. Terima kasih. Iya, jadi itu closing Pak Ishak. Itu tadi Pak Ishak sudah memberikan penegasan, karena sekali lagi tidak ada maksud yang lain selain ini input masukan bagi pemerintah Kota Ketombagu. Jadi sebelum mengakhiri, sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga kritikan dan masukan bagi penikmat Satu Meja. Demikian saya akhiri. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.